Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aditya. Saya mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STI Imam Syafi'i Bandung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi. Sebagaimana tugas ini adalah tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Inklusi. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa sih yang dimaksud dengan tunanetra? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tunanetra. Apa saja poinnya? Poin pertama, definisi. Poin kedua, identifikasi. Poin ketiga, kriteria. Poin yang keempat, klasifikasi. Dan poin yang terakhir, karakteristik. Menurut bahasa, tunanetra berasal dari bahasa Jawa, diambil dari dua kata, tuna dan netra. Tuna artinya rugi dan netra artinya mata. Jadi, tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya fungsi organ mata. Menurut para ahli, tunanetra adalah seseorang atau anak yang tidak bisa menggunakan fungsi organ mata secara optimal, baik itu dalam kategori ringan, sedang, ataupun berat. Sehingga dalam proses pembelajarannya, anak tunanetra lebih bergantung kepada fungsi pendengaran. Tentunya hal ini membutuhkan pelayanan khusus. Secara anatomi fisiologis, ketunanetraan digolongkan kepada dua bagian. Satu, secara medis, dan yang kedua, secara estetis optometris. Bagaimana secara medis? Secara medis, ketunanetraan dikaitkan dengan penyakit atau kelainan anatomi. Sebut sajalah dengan kelainan fungsi penglihatan. Sedangkan secara estetis optometris, ketunanetraan diartikan sebagai di mana keadaan mata mengalami kerusakan dan perlu adanya koreksi dengan alat bantu. Selanjutnya, kriteria tunanetra terbagi menjadi 4, ditinjau dari 1. Kemampuan melihat, 2. Kemampuan terhadap persepsi-persepsi cahaya, ketiga, ketajaman penglihatan, dan yang keempat, terjadinya tunanetra. Pada kemampuan melihat, tunanetra terbagi menjadi 2, ada legally blind dan low vision. Legally blind atau dikatakanlah dengan buta total adalah mereka yang tidak mampu membedakan antara gelap dan terang, dan mereka pula tidak memiliki pengalaman cahaya. Kemudian low vision. Low vision terbagi menjadi 4 bagian. A. Light perception atau memiliki cahaya, jadi mereka masih dapat membedakan antara gelap dan terang. B. Light projection atau memiliki proyeksi cahaya. Jadi mereka hanya dapat mengetahui perubahan-perubahan cahaya, arah, dan sumber cahaya. C. Tunnel vision atau disebut dengan visi terowongan. D. Peripheral vision, yaitu penglihatan ke samping. Dan yang terakhir E. Penglihatan bercak, di mana mereka hanya mampu melihat pada bagian-bagian tertentu saja. Yang ketiga, ditinjau dari kemampuan ketajaman penglihatan melalui silent test terbagi menjadi 4 tingkatan. A. Tingkat ketajaman 20/20 bit. B. Tingkat ketajaman 20/70 bit. C. Tingkat ketajaman 20/200 bit atau lebih. Dan D. Tingkat ketajaman 0. Poin terakhir, ditinjau dari saat terjadinya tunanetra terbagi menjadi 3 bagian. A. Tunanetra sejak dalam kandungan atau disebut dengan prenatal. B. Tunanetra pada proses kelahiran atau disebut dengan natal. Dan C. Tunanetra setelah kelahiran atau disebut dengan postnatal. Selanjutnya, klasifikasi tunanetra. Pada klasifikasi tunanetra ini terbagi menjadi 5 kelompok. 1. Kelompok yang memiliki penglihatan agak normal. Kelompok yang memiliki ketajaman penglihatan yang kurang atau sedang. 3. Kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah.
Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk. Dan yang terakhir, kelompok yang termasuk pada buta total. Poin terakhir yaitu karakteristik tunanetra. Karakteristik ketunanetraan ini menyebabkan keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Nah, keterbatasan tersebut merupakan hambatan untuk beraktivitas sesuai harapan, baik harapan tunanetra tersendiri atau harapan dari masyarakat umum. Karakteristik tunanetra: A. Tidak mampu melihat. B. Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. C. Kerusakan nyata pada kedua bola mata. D. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan. E. Mengalami kesulitan untuk mengambil benda kecil di dekatnya. F. Pada bagian bola mata yang berwarna hitam terlihat keruh, bersisik atau kering. G. Peradangan hebat pada kedua bola mata. Dan yang terakhir, mata bergoyang terus. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.